Lini depan timnas Indonesia berpotensi makin tajam dan bisa buat pelatih Shin Tae-yong makin sumringah lantaran satu pemain keturunan Eropa berpeluang gabung ke skuad Garuda. Adalah Ole Romeni, pemain 23 tahun tersebut dikabarkan sudah mulai tertarik untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Sebagai informasi, Ole Romeni merupakan striker kelahiran Nijmegen, Belanda yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Diketahui bahwa nenek dari sang ibu dari bintang FC Utrecht tersebut berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dengan fakta tersebut, nama Ole Romeni pun dikabarkan masuk dalam daftar naturalisasi PSSI dan digadang-gadang bakal jadi penggawa anyar timnas Indonesia. Akan tetapi sampai saat ini, belum ada kabar lanjutan mengenai proses naturalisasi Ole Romeni. Namun baru-baru ini, bintang timnas Indonesia yang berada di Belanda, Ragnar Oratmangun menyatakan bahwa Ole Romeni sedang mempertimbangkan untuk menjalani proses naturalisasi. Menurut Ragnar Oratmangun, rivalnya di Eredivisie tersebut sangat senang dengan dukungan para supporter di Indonesia. Dia cerita ke saya kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu, dinaturalisasi menjadi WNI, dengan baik-baik. Ia bilang juga senang sekali melihat support dari banyak orang Indonesia, kata Ragnar Oratmangun dalam wawancaranya di channel YouTube Yusa Nugraha. Diakui Ragnar jika dirinya juga sering menceritakan soal perkembangan timnas Indonesia dan berandai-andai bisa jadi tandem bersama di lini depan skuad Garuda. Tentunya, pada akhirnya pilihan ada di Ole Romeni dan saya juga tidak mau memaksanya. Saya sering cerita kepadanya soal timnas Indonesia. Jika dia gabung timnas Indonesia tentu itu hal yang hebat, tambah Ragnar Oratmangun. Jika Ole Romeni resmi menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia, tentu kehadiran sang striker bakal membuat lini depan skuad Garuda kian mematikan. Pasalnya secara statistik, Ole Romeni punya catatan cukup apik di kasta teratas Liga Belanda. Tercatat sepanjang musim lalu, dirinya mampu mencetak 12 gol serta memberikan 4 assist dari 39 laga bersama klub Eredivisie, FCMN. Pelatih Korea, saya terkejut lihat timnas Indonesia U23. Pelatih Korea Selatan, Hwang Sun-hong mengaku terkejut melihat aksi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Hwang menilai pelatih Shin Tae-yong telah menciptakan sebuah tim yang sangat bagus. Mantan rekan setim STY semasa memperkuat timnas Korea itu pun tak memungkiri tim Garuda Muda punya potensi menang. Timnas Indonesia U23 akan menantang Korea pada babak perempat final Piala Asia U23. Bentrok Korea vs Indonesia akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis 25/4. Saya terkejut melihat pertandingan Indonesia karena pelatih Shin menciptakan tim yang sangat bagus, ucapnya seperti dilansir dari media Korea Newsis. Menurut saya ini tim yang bagus, mereka menunjukkan penampilan yang bagus. Saya pikir ini adalah tim yang bisa meraih kemenangan jika mereka waspada dan siap. Ia melanjutkan. Hwang tidak akan main-main mempersiapkan anak asuhnya untuk meladeni timnas Indonesia U23. Selain meyakini Rizky Ridho dan kawan-kawan bukan lawan mudah, Hwang ingin merealisasi targetnya yakni membawa Taeguk Warriors lolos ke Olimpiade 2024. Pertandingan sebenarnya dimulai dari sekarang, perempat final. Indonesia bukan lawan yang mudah, katanya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai target saya, mengantarkan Korea lolos Olimpiade 2024. Korea lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 sebagai juara grup B. Sementara timnas Indonesia U23 melangkah ke babak 8 besar usai finish kedua di grup A. Selanjutnya, media Korea Selatan soroti bagaimana sihir Shin Tae-yong bantu timnas Indonesia U23 tampil sensasional di Piala Asia U23 2024. Media Korea Selatan, Chosun, menyoroti bagaimana Shin Tae-yong seakan memberikan sihir saat bantu timnas Indonesia U23 tampil gemilang di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 tampil sensasional dalam turnamen di bawah usia 23 tahun yang sedang berlangsung di Qatar tersebut. Baru pertama kali tampil di Piala Asia U23,
yang telah digelar sejak 2013, Indonesia sukses mencetak sejarah dengan mampu lolos dari fase grup. Kabar kegemilangan Shin Tae-yong bersama Garuda Muda pun sampai hingga Korea Selatan dan salah satu media negeri Ginseng, Chosun, mengulas bagaimana sang pelatih memberi magis dalam kiprah Marcelino Ferdinand dan kolega. Sihir Shin Tae-yong lainnya, Indonesia tembus perempat final Piala Asia U23, demikian judul yang diberikan media Korea Selatan tersebut ketika melaporkan kiprah Timnas Indonesia U23. Tim Nasional Indonesia U23, yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong, menuliskan sejarah baru untuk negara. Mereka lolos ke perempat final untuk pertama kalinya pada Piala Asia U23 2024, lanjut artikel tersebut. Sebuah kompetisi yang menjadi ajang kualifikasi untuk Olimpiade Paris. Kelolosan pertama Indonesia ke Olimpiade bukanlah suatu mimpi, tambah media tersebut. Indonesia, yang menjadi protagonis dengan mengalahkan Australia 1-0, juga mengalahkan Yordania dan finish kedua di grup A di belakang Qatar, 2 kemenangan, 1 imbang, dengan 2 kemenangan, 1 kekalahan, di fase grup, kata media tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-134 FIFA. Mereka mengalahkan Australia, peringkat ke-24, dan Yordania, peringkat ke-71, yang berada satu tingkat dalam hal kekuatan, lanjut tulisan tersebut. Laga tersebut bakal berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26/4 dini hari pada pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong tak perlu cemas, Timnas Indonesia U23 PUNYA jimat keberuntungan untuk kalahkan Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, tak perlu cemas meski harus menghadapi negaranya sendiri, Korea Selatan, di perempat final Piala Asia U23 2024. Garuda Muda membuat sejarah dengan melenggang ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 dalam keikutsertaan pertamanya di turnamen ini. Meski berhasil mencatatkan sejarah dan mencapai targetnya untuk meraih tiket ke fase gugur Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong mengaku masih mengejar target berikutnya, yaitu tiket ke Olimpiade Paris 2024. Menghadapi negara sendiri tentu menjadi sesuatu yang berbeda bagi Shin Tae-yong. Apalagi, kekuatan Korea Selatan jauh di atas Indonesia. Korea Selatan terbilang sebagai kandidat juara di turnamen ini, dan di atas kertas, peluang Timnas Indonesia U23 untuk melenggang ke semifinal begitu kecil. Namun demikian, ada satu keuntungan yang bisa diandalkan oleh skuad Garuda Muda menghadapi Korea Selatan. Hal tersebut adalah tuas Stadion Abdullah bin Khalifa, tempat Indonesia dan Korea Selatan bertempur pada Jumat 26/4 dini hari WIB mendatang. Sebagai catatan, Garuda Muda meraih 3 kemenangannya di Stadion Abdullah bin Khalifa, ketika fase grup menghadapi Australia dan Yordania dan Timnas Indonesia Senior pada laga Piala Asia 2023 ketika menghadapi Vietnam, Januari tahun 2024 lalu. Pada saat itu, Timnas Indonesia menang tipis dengan skor 1-0 atas Vietnam berkat gol Asnawi Mangkualam. Ketiga pertandingan yang dilakoni oleh Timnas Indonesia, baik senior maupun junior, sukses dimenangkan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Meski tentu permainan teknis di atas lapangan akan menjadi penentu utama, mungkin bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa terbilang membawa keberuntungan untuk Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih Korea Selatan U23 AKAN stres. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong (STY) menyebut pelatih Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong akan stres jelang bentrok di perempat final Piala Asia U23 2024. Saya memastikan pelatih Hwang Sun-hong akan stres, kata STY dikutip dari media Korea, Chosun. Timnas Indonesia U23 vs Korea Selatan U23 akan bertemu pada perempat final Piala Asia U23 2024 yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis 25/4 malam waktu setempat atau Jumat 26/4 dini hari WIB. Soal pertemuan Indonesia dengan negaranya yaitu Korea Selatan, STY tampak sangat berhati-hati berkomentar dan enggan berbicara panjang lebar. Saya tidak akan memberikan komentar, kesan, dan sebagainya.
Wawancara akan diadakan setelah pertandingan, kata STY saat menyaksikan laga Korea Selatan vs Jepang di laga terakhir Grup D, Senin, 22/4. Di sisi lain pelatih Korea Selatan Wang Sun-hong mengatakan timnas Indonesia U23 bukan lawan yang mudah untuk dihadapi di perempat final Piala Asia U23 2024. Wang Sun-hong menyadari pertandingan akan semakin sulit di fase gugur sehingga ia harus mempersiapkan tim dengan baik. Pertandingan sebenarnya dimulai dari sekarang, perempat final. Indonesia bukan lawan yang mudah, ucap Wang Sun-hong seperti dilansir dari media Korea Newsis. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai target saya, mengantarkan Korea lolos Olimpiade 2024, kata Wang Sun-hong menambahkan. Nathan dapat kembali perkuat timnas U23 SETELAH diizinkan Hirenvin. Nathan Chuaon dapat kembali memperkuat tim nasional Indonesia U23 pada perempat final Piala Asia U23 2024 di Qatar, setelah mendapat izin dari klubnya, Hirenvin. Sebelumnya Nathan hanya diizinkan Hirenvin untuk membela timnas U23 di fase grup, namun dengan beberapa upaya lobby yang dilakukan PSSI maka pemain 22 tahun itu dapat kembali memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Hirenvin akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima pewarta, Selasa. Erick mengatakan bahwa setelah mendapat izin dari Hirenvin, Nathan langsung terbang kembali ke Qatar, untuk mengikuti persiapan tim melawan Korea Selatan. Atas keberhasilan melobi Hirenvin agar dapat melepas Nathan, Erick yang turun langsung untuk menemui para petinggi klub Belanda itu pun menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantunya dalam melakukan berbagai pendekatan. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga melawan Korsel dengan kekuatan yang utuh, tutur Erick. Terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya, sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke media sosialnya Hirenvin, ucap sosok yang juga merupakan Menteri BUMN itu. Sebelumnya PSSI dan Erick juga berhasil melakukan lobby kepada klub Jepang Cerezo Osaka untuk melepas Justin Hubner agar dapat turut berjuang di Piala Asia U23. Memang tidak mudah, tapi pada akhirnya kita bersyukur seluruh pemain yang diinginkan pelatih Shin Tae-yong bisa tersedia. Kini tinggal usaha dan doa terbaik kita berikan demi hasil terbaik di 8 besar, pungkas Erick. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Korea Selatan di perempat final atau 8 besar Piala Asia U23, pada Kamis 25/4 malam setempat atau Jumat dini hari WIB.